Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan para mantan Presiden, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, para tokoh dari berbagai bidang, saya ketemu Cak Nur itu pada tahun 1964. Kultur keluarga saya adalah NU, tapi saya melihat Cak Nur itu sebagai role model saya. Saya mengenal Cak Nur di tahun 80-an. Ya, Cak Nur pribadi yang sangat hangat. Di samping pribadinya yang tulus, yang egaliter, salah satu hal lain yang sangat menonjol pada Cak Nur itu adalah kehangatan pribadinya. Cak Nur itu orang yang sangat hangat, dan banyak orang yang surprise kalau Cak Nur itu pribadinya sangat hangat. Cak Nur itu menurut saya adalah satu dari sekian cendekiawan Muslim Indonesia yang perilakunya mencerminkan pikirannya. Cak Nur itu orang yang sangat sederhana dan terlalu baik sama orang. Cak Nur secara individual adalah orang yang asketis, hidup dengan penuh kesederhanaan, bukan orang yang hidup berfoya-foya. Saya tidak pernah melihat Cak Nur sekalipun misalnya marah, dan saya kira dia sudah melampaui kemarahan. Cak Nur sebenarnya membuktikan kepada kita, menjadi pemikir sekalipun tidak kaya tetap bisa terhormat. Beliau adalah orang yang sangat enak diajak ngobrol. Setiap saya ngobrol dengan Cak Nur, wawasan saya diperluas. Dunia saya mengembang, bukan menciut. Saya kira salah satu faktor yang membuat Cak Nur menjadi guru bangsa adalah peranan dari Mbak Omi. Ya. Cak Nur itu orang yang sebenarnya dia tidak selalu suka keluar rumah. Ya. Dia lebih banyak atau lebih ingin menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah dengan membaca, menulis, dan bercengkrama dengan keluarga. Yang membahagiakan kami sekeluarga itu ialah kalau kami bepergian berempat di mobil. Waktu di Amerika setelah 2 tahun kami mengalami krisis. Maksudnya karena saya belum tahu Chicago itu bagaimana, kemudian saya juga belum tahu babysitting itu bagaimana. Tapi setelah tahu seluk-beluknya, akhirnya saya kerja babysitting lagi selama 4 tahun sampai kami pulang. Itu saya bisa menabung, sehingga waktu itu kami bisa bertamasya. Misalnya kalau summer, musim panas, liburan kami pergi ke Florida dengan kadang-kadang nyewa mobil, kadang-kadang dengan mobil kami sendiri. Itu yang sangat membahagiakan. Kemudian membawa tenda, kami memasang tenda, kemudian memasak di situ juga, dan sepanjang jalan terus kita bercanda. Itu yang membahagiakan. Sampai di Indonesia pun juga yang paling membahagiakan juga kami bepergian dengan mobil itu kalau mudik misalnya ke Jawa Timur, ke Madiun atau ke Jombang. Yang berat dalam menemani Cak Nur. Yang jelas memang ekonomi kami memang
kurang, maksudnya begini, jadi sering kami tidak punya uang belanja. Tapi kalau persoalan itu saya bisa ngatasi, yaitu dengan menjual baju atau botol atau yang lain yang saya punya. Yang menyedihkan adalah kalau pernah ketika anak sakit, kami nggak ada uang untuk beli obat. Waktu Nadia umur, saya kira-kira umur 7-8 bulan begitu, dia sakit. Hanya obat yang harganya 1.000 perak, kami tidak bisa membelinya. Cak Nur keluar masuk kantor, tidak ada hasilnya. Ya, akhirnya ya kami hanya berdoa dan apa yang saya punya dengan minyak putih. Alhamdulillah Nadia sembuh. Itu juga terjadi pada Mikel ketika kami di Amerika. Mikel sakit, perlu uang $6 untuk beli obat, dan kami tidak bisa membelinya. Tetapi untung ada orang, saya waktu itu kerja cleaning service, yaitu sebagai pembantu beresin rumah, nyuci piring, bersihin kamar mandi. Itu yang kemudian minta tolong saya untuk menjahitkan celana suaminya yang sobek. Sebetulnya sobeknya sih sedikit saja, cuma kira-kira 10 cm. Tapi untuk bayarannya saya minta $8. Saya masih ingat dia marah. Kenapa kok mahal sekali? Saya hanya diam saja. Ya, pasrah. Akhirnya ya saya dikasih juga $8, yang $6 untuk beli obat. Yang $2 untuk beli susu. Ya itu jadi dalam rumah tangga kami itu 75% berdoa, yang 25% ya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tetangga, semua itu mempengaruhi. Tapi 75% hanya berdoa kepada Tuhan. Ya sering kalau soal makan misalnya, ya yang penting anak saya tiap hari saya kasih telur saja. Janganlah kita merasa suci. Negara sih gak mupakat. Gak karu-karuan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya impossible country. Tidak boleh menutup diri dari perkembangan pengetahuan. Perbedaan sesama manusia adalah kehendak dan rasa ilahi. Dan melawan serta merampas kebebasan adalah dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada toleransi, maka yang unggul ialah yang kuat atau bahkan yang dipaksakan. Pandangan Nurcholish Madjid merupakan suatu sumbangan yang sangat besar, baik terhadap negara dan bangsa Indonesia maupun terhadap umat Islam itu sendiri. Sehingga umat Islam bisa melakukan satu gerakan sosial berdasarkan prinsip atau jalur demokrasi. Cak Nur berhasil membuat fondasi-fondasi pemikiran besar di dalam kancah pemikiran Islam Indonesia, sehingga rasanya sampai sekarang orang tidak lagi mempersoalkan, umat Islam Indonesia tidak lagi mempersoalkan apakah kita perlu menerima demokrasi atau tidak. Cak Nur dan Gus Dur sebenarnya adalah orang
yang mencoba untuk merevitalisasi tradisionalisme Islam ini, sehingga kita bisa menyebutnya dengan neotradisionalisme, walaupun istilah yang dipakai oleh Cak Nur lebih tepat dengan neomodernisme. Cak Nur ikut membuka mata saya, menunjukkan sisi-sisi yang sifatnya doktrin ataupun yang sifatnya peradaban awal Islam, yang menunjukkan sisi modern dari Islam. Cak Nur itu adalah pembawa obor dalam konteks zamannya ya. Cak Nur punya kata-kata menarik. Setiap ide punya kakinya sendiri. Jadi Cak Nur percaya bahwa suatu ketika idenya ini akan terlaksana. Banyak sekali ide-ide Cak Nur ini yang tahun 70-an itu hampir 99% ditolak oleh masyarakat pada saat itu. Tapi dalam perkembangan 1, 2, 3, 4 dasawarsa kemudian, masyarakat justru menerima dengan baik. Tidak memandang diri sendiri lebih tinggi daripada orang lain, tidak memandang diri sendiri lebih suci daripada orang lain, dan tidak memandang diri sendiri lebih unggul daripada orang lain. Melainkan kita menyadari bahwa semua manusia itu sama dengan kelemahan dan kekuatannya. Allah tidak suka kepada orang yang memandang dirinya sendiri suci. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Pernahkah engkau saksikan orang-orang yang menganggap diri mereka suci? Walillahu yuzakki man yasha. Tetapi yang sebenarnya ialah Allah akan mensucikan siapa saja yang dikehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan manusia tidak akan dizalimi biarpun sedikit. Cak Nur itu memulai aktivitas dan kreativitas secara pemikiran itu memang sejak beliau aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Ciputat, yaitu ketika beliau terpilih menjadi ketua umum di HMI Ciputat pada tahun 1963. Karena tahu bahwa kekuatan HMI itu pada saat itu adalah di bidang pemikiran, maka Cak Nur merumuskan satu tulisan yang beliau beri judul dengan Dasar-Dasar Islamisme. Nah, pada saat Cak Nur menjadi ketua PBHMI, lagi-lagi Cak Nur juga melengkapi, yang menurut pengakuan beliau sendiri, melengkapi tulisan Dasar-Dasar Islamisme itu menjadi apa yang disebut nilai dasar atau nilai-nilai dasar perjuangan, NDP gitu. NDP itu menurut pengakuan Cak Nur adalah tulisan penyempurnaan dari dasar-dasar Islamisme yang beliau lengkapi ketika beliau mendapatkan undangan dari Amerika untuk berkeliling Amerika, lalu sisa tabungan uang beasiswa di Amerika itu digunakan oleh Cak Nur untuk keliling Timur Tengah. Dan saat itulah Cak Nur di depan Ka'bah yang suci itu menyelesaikan tulisan-tulisan dasar-dasar Islamisme yang dilengkapi menjadi nilai dasar perjuangan tersebut, yang pada kongres berikutnya tahun 1969 dasar-dasar atau nilai dasar perjuangan itu NDP disepakati dalam kongres untuk dijadikan sebagai pedoman dan tuntutan politik seluruh kader HMI se-Indonesia. Cak Nur menjadi ketua HMI dalam 2 kali periode, yang itu adalah satu-satunya ketua HMI yang menjadi ketua dengan 2 kali periode. Nah, pada periode pertama dia mencetuskan satu gagasan yang sangat menarik pada waktu itu dan dibicarakan di seluruh aktivis HMI se-Indonesia, di mana dia mengemukakan mengenai masalah modernisasi, dan pandangan dia sangat membantu kalangan muslim di Indonesia untuk bisa menerima modernisasi, tapi juga bisa melewati masalah-masalah yang ada dalam modernisasi yang pada waktu itu disebut dengan westernisasi. Nah, paper Cak Nur itu berjudul Modernisasi adalah rasionalisasi, bukan westernisasi. Pada tahun 70, pada bulan Januari, 2 Januari, Cak Nur mengemukakan suatu tesa. Tesa yang pertama adalah perlunya liberalisasi dalam pandangan keislaman. Jadi pandangan keislaman yang sifatnya terbuka, yang mengakomodasi metodologi ilmu pengetahuan modern,
Yang kedua adalah suatu pandangan untuk mengalihkan fokus pemikiran umat Islam itu dari masalah-masalah kenegaraan kepada masalah kemajuan sosial atau idea of progress. Yang ketiga, dia mempunyai pandangan bahwa Islam itu tidak hanya bisa diperjuangkan melalui partai politik. Bahkan dalam sejarah nampak bahwa partai politik telah menyudutkan posisi umat Islam itu sendiri. Karena pada masa Orde Lama itu Islam dimarginalkan atau gerakan Islam dimarginalkan. Pertama-tama dengan membubarkan Partai Masyumi. Jadi 3 tema utama itu yang kemudian diusung oleh Cak Nur sebagai solusi terhadap kemandekan perkembangan agama Islam baik dalam teori maupun praktek. Hal ini dikemukakan dalam pidato Halal Bihalal, Cak Nur, Tausiah Halal Bihalal, Cak Nur tahun 72, dan kemudian diikuti dengan pidato kebudayaan pada tahun 1972 yang mengambil tema yang berbeda, yaitu tentang sekularisasi. Pidato kebudayaan beliau awal tahun 70-an tentang pembaharuan Islam itu yang meng-kick off seluruh perdebatan sejak itu sampai Cak Nur meninggal tentang pembaharuan Islam. Intinya adalah tentang pentingnya desakralisasi dan sekularisasi. Ikonnya adalah semboyan Islam yes, Partai Islam no. Itu pengaruhnya penting dalam membangun kesadaran Islam atau umat Islam Indonesia sejak tahun 80-an sampai sekarang, saya kira ya. Pada saat itu umat Islam memang sedang mengalami dalam tanda petik kefrustasian karena mereka terpinggirkan secara politik. Pertama, partai-partai Islam saat itu direduksi menjadi satu partai dan dikooptasi oleh rezim pada masa itu gitu. Sebagian tokoh Islam merasa agak frustasi karena relatif tidak memiliki tempat. Cak Nur datang dengan gagasan untuk mengatakan bahwa Islam jangan direduksi pada soal politik. Nah, Cak Nur mengingatkan bahwa harus bisa dipisahkan antara yang sakral dan yang profan. Sekularisasi yang dimaksud oleh Cak Nur adalah sekularisasi yang ditimbulkan dari atau akibat logis, konsekuensi logis dari adanya tauhid. Menurut Cak Nur itu, ketika kita mengatakan hanya ada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, maka di luar itu dia menjadi tidak lagi sakral. Hanya Tuhan yang sakral. Hanya Tuhan yang gaib, di luar itu tidak sakral, tidak gaib, dan dia menjadi wilayah ilmu pengetahuan. Nah, tauhid menurut Cak Nur dalam Islam itu adalah satu konsep yang radikal sekali, yang banyak sekali mendesakralisasi ajaran sehingga membuka ruang seluas-luasnya bagi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu kita tahu hanya mungkin dia itu tumbuh dalam kultur yang sifatnya mengendaki open mind, pikiran yang terbuka. Tentang pidato Cak Nur di tim itu ya memang ada yang memuji, ada yang menghujat. Itu sebetulnya begini, sebetulnya Cak Nur waktu itu menulis karangan gitu ya tentang keadaan Islam waktu itu. Kemudian tulisan itu ditunjukkan ke Pak Utomo Dananjaya. Tom, saya punya tulisan nih, katanya. Kemudian sama Pak Utomo dibaca. Pak Utomo ternyata, loh, ya ini Cak yang kita cari selama ini Indonesia perlu ini. Anda mau nggak pidato di tim? Hah? Di tim? Emang bisa diterima loh? Iya, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Anda mau nggak gitu. Pak Utomo waktu itu direktur
pokoknya beliau yang mencari orang-orang untuk ceramah soal budaya, seni, begitu. Jadi Cak Nur akan dicoba ceramah tentang agama, dan itu untuk pertama kalinya. Dan alhamdulillah di luar dugaan Pak Utomo sendiri ternyata membludak. Pertama kali membentuk masyarakat Madani tidak lebih adalah Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau berhijrah dari tanah kelahiran beliau yaitu Makkah ke Yathrib yang oleh orang Yunani dikenal sebagai Yasroba, tetapi kemudian beliau ubah nama kota itu dari Yathrib menjadi Madinah. Madinah adalah suatu istilah dalam bahasa Arab yang sekarang umumnya orang artikan sebagai kota. Tetapi kalau kita telusuri dari segi kebahasaan, Madinah itu sebetulnya adalah suatu masyarakat yang tunduk kepada hukum, oleh karena itu kemudian menjadi beradab, menjadi madani, menjadi madaniyah. Ia mengatakan bahwa konstitusi modern pertama justru diciptakan oleh Nabi Muhammad sendiri, yaitu Piagam Madinah. Itulah konstitusi yang dicatat dalam sejarah, yang pertama dalam sejarah yang melindungi keberagaman. Kemudian Cak Nur memikirkan mengenai Islam sebagai agama kemanusiaan dan Islam sebagai agama peradaban, yang istilah kalimatun sawa menjadi istilah yang inti, ya, istilah kuncinya, di mana mencari titik temu itu merupakan suatu panggilan keberagamaan, apakah itu titik temu di antara berbagai ragam Islam yang berbeda atau di antara agama. Jadi intra agama dan antar agama. Pada periode inilah kemudian Cak Nur mengembangkan mengenai pluralisme. Cak Nur di dalam banyak ceramahnya mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa Islam itu adalah agama yang inklusif. Kebenaran Islam itu tidak eksklusif, tapi kebenaran yang ada di mana-mana. Keselamatan itu bukan hanya milik orang Islam. Yang masuk surga itu bukan hanya orang Islam. Cak Nur buktikan dengan beberapa argumentasi. Ada banyak ayat dalam Al-Quran, salah satunya yang terkenal adalah innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pada masa reformasi sebenarnya Cak Nur banyak didorong oleh kawan-kawannya dan juga oleh momentum untuk terlibat di dalam politik praktis. Dan boleh dikatakan setelah Pak Harto lengser, peranan Cak Nur itu atau legitimasi Cak Nur itu sendiri cukup tinggi, ya. Dan Cak Nur sebenarnya sudah sejak masa menjelang Pak Harto lengser misalnya ditawari oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Dewan Reformasi, misalnya seperti itu. Tapi Cak Nur menolaknya dan dia menganggap bahwa kalau dia menerima tawaran untuk menjadi Ketua Dewan Reformasi itu akan memukul balik pikiran-pikiran mengenai reformasi. Kalau Muhammad Cak Nur mau kan menyalahi demokrasi itu sendiri. Jadi kita berdemokrasi kalau dari awal sudah disalahin ya salah semua. Makanya Cak Nur juga tidak mau. Kalau mau demokrasi ya itu ikut konvensi itu. Nah itu maka dari itu Cak Nur ya mendaftar konvensi. Dan pada waktu itu dia membuka diri untuk ikut di dalam konvensi. Buat banyak orang, terutama di lingkaran dalam Cak Nur, ini sangat mengejutkan. Ketika saya dulu didesak oleh teman-teman untuk ikut-ikutan rame itu, saya ajukan 10 platform. Jadi supaya orang itu
mendukung tidak mendukung pada saya itu tidak atas pribadi tetapi konsep. Ya, jadi setuju apa tidak dengan konsep itu yang 10 itu. Dan ternyata apa yang dihadapi oleh Cak Nur ketika berkunjung ke daerah-daerah, yang ditanya bukan ide, yang ditanya bukan tawaran moral, tapi gizi. Cak Nur memang sejak awal tidak mau diajak untuk dalam tanda kutip berbagi-bagi kekuasaan pasca capres nanti. Ketika sebuah konvensi melibatkan money politik, maka di situ sebenarnya sudah melanggar demokrasi itu sendiri. Nah, di situ Cak Nur menghadapi dilema yang besar sekali, sehingga ada momen-momen di mana antara terus atau tidak terus di dalam konvensi ini. Dan akhirnya Cak Nur memutuskan dia tidak ikut di dalam konvensi ini, dan pada saat itu juga dia mengundurkan diri dari konvensi ini. Pemikiran Islam di Indonesia sekarang ini tantangannya sangat besar sekali, dan saya berani mengatakan bahwa tantangan ini tidak terbayang pada Cak Nur. Pada zaman Cak Nur, belum ada perda-perda yang disebut sebagai perda bernuansa syariat Islam. Warisan Cak Nur dalam bidang pemikiran cukup penting. Tetapi ada agenda yang belum selesai ke depan, yaitu menerjemahkan gagasan Cak Nur di dalam kehidupan nyata masyarakat Islam ya. Beberapa pikiran Cak Nur itu belum terlaksana. Tetapi memang ide-ide Cak Nur kepada wilayah masyarakat politik ini yang menurut saya belum tertembus, baru sedikit sekali, minimal sekali wilayah politik itu terpengaruh oleh ide-ide Cak Nur. Mereka baru terpengaruh pada tataran verbalisme. Dan saya mencoba menerjemahkannya dalam satu gagasan yang lain, dalam satu movement yang lain yang saya sebut Indonesia Tanpa Diskriminasi. Ini sebenarnya ada kelanjutan dari pemikiran Cak Nur, bagaimana membangun satu bentuk citizenship, kewarganegaraan negara modern, warga negara yang equal, apapun agama, identitas sosial lainnya, dan mereka ada dalam lindungan hukum yang sama. Kemudian muncul gagasan untuk membuat sebuah akun Twitter khusus untuk menyampaikan pikiran-pikiran Cak Nur, untuk mengkanter banyaknya pemahaman keagamaan sempit yang juga mulai muncul di Twitter. Ada sekitar hampir 22 buku Cak Nur yang kemudian kami jadikan bahan kutipan untuk tweet-tweet Cak Nur. Alhamdulillah, ketika Twitter Cak Nur dibuka, mendapat respon yang luar biasa dari banyak orang. Hanya dalam 1 bulan setelah kami membuat akun Twitter Cak Nur itu, tiba-tiba kami dihubungi oleh beberapa penerbit yang menawarkan tweet-tweet ini untuk diterbitkan. Alhamdulillah, pada Haul Cak Nur yang diselenggarakan ini sudah ada 3 buku Cak Nur yang kami terbitkan. Komitmen nasional yang kita maksudkan ialah komitmen bangsa kita sejak dari semula untuk mendirikan negara bangsa yang modern. Negara bangsa yang modern ialah negara bangsa yang berkeadilan, yang terbuka dan demokratis.